Hai sahabatku semua, welcome back to my channel. Tahukah sahabatku semua jikalau Yamaha akhirnya mengonfirmasi bahwa prototipe mesin V4 yang sudah lama ditunggu-tunggu akan menjalani debut balapan di MotoGP 2025 bulan depan. Yamaha YZR M1 dengan konfigurasi mesin V4 itu akan turun di MotoGP San Marino 2025, yang berlangsung di sirkuit Misano, 12 hingga 14 September. Nantinya Yamaha YZR M1 V4 akan digunakan rider penguji mereka, Augusto Fernandes, memanfaatkan jatah wildcard. Direktur Pelaksana Yamaha Racing Paolo Pavesio menegaskan, langkah ini adalah bagian dari strategi besar pabrikan asal Jepang tersebut untuk kembali kompetitif di ajang MotoGP. Akhirnya, saya punya beberapa berita penting buat dibagikan. Untuk Misano, kami menargetkan untuk melihat Augusto Fernandes membalap buat pertama kalinya dengan prototipe M1 baru kami yang bermesin V4. Ini adalah tanda nyata komitmen kami terhadap masa depan. Kami terus berjuang dengan tekad buat memberikan yang terbaik di setiap akhir pekan balapan. Terima kasih kepada semua orang yang terus mendukung kami dan kami berharap dapat bertemu di lain waktu, di Barcelona, ujar Pavesio dikutip dari laman Crash. Debut V4 di Misano datang lebih cepat dari perkiraan banyak orang. Awalnya, publik menduga Yamaha baru akan menurunkan mesin ini saat MotoGP Jepang di Motegi, yang merupakan kandang mereka sendiri. Namun, Yamaha memilih Misano sebagai panggung perkenalan pertama, sekaligus menjadi ajang pembuktian arah pengembangan motor masa depan. Sementara itu, Fabio Quartararo juga sudah memastikan dirinya akan mencoba V4 anyar tersebut dalam sesi tes pasca balapan di Misano pada Senin usai GP. Momen itu akan menjadi kesempatan perdana bagi juara dunia 2021 tersebut untuk merasakan langsung potensi motor baru Yamaha. Hingga kini, Yamaha belum merilis data catatan waktu resmi dari prototipe V4. Pabrikan hanya menyebut bahwa motor tersebut dirancang untuk menggantikan mesin inline-4 saat ini dengan target penerapan penuh mulai musim 2026, jika performanya terbukti cukup cepat dan kompetitif. Dengan langkah besar ini, Yamaha menegaskan keseriusannya dalam menantang dominasi Ducati juga pabrikan lain yang telah lebih dulu sukses dengan mesin V4. MotoGP San Marino pun dipastikan akan menjadi sorotan utama, bukan hanya karena persaingan perebutan gelar, tetapi juga karena debut historis motor anyar Yamaha. Jika nantinya Yamaha resmi menggunakan mesin V4, maka sejarah mesin inline-4 di MotoGP akan berakhir sudah. Sementara itu sahabat dekat Valentino Rossi, Alessio Uccio Salucci memberikan tanggapan atas situasi Francesco Bagnaia usai MotoGP Hungaria 2025. Hasil MotoGP Hungaria 2025 di Balaton Park pada akhir pekan kemarin menjadi pukulan lain untuk seorang Bagnaia dalam mengarungi musim ini. Murid kebanggaan Valentino Rossi itu tidak bisa menunjukkan penampilan apiknya lantaran kesulitan melejit dengan motor Ducati Desmosedici GP25. Kesulitan Bagnaia mulai terlihat pada sesi praktice di mana dia tak mampu menorehkan waktu lap mumpuni sehingga harus berjibaku di kualifikasi 1. Tak berhenti, kesulitan Bagnaia berlanjut di mana dia kian frustrasi dalam mencatat waktu terbaik sepanjang Q1 yang membuatnya berada di urutan ke-15. Saat sprint race, juara dunia MotoGP musim 2022 dan 2023 itu tidak bisa mengubah kondisi dengan signifikan usai finish di tempat ke-13. Rentetan kesulitan Bagnaia pada seri ke-14 dalam kalender MotoGP 2025 itu ditutup dengan hasil finish di urutan ke-9 pada sesi balapan utama. Nestapa semakin terasa bagi pembalap berusia 28 tahun itu saat melihat rekan setimnya Marc Marquez tampil perkasa dengan memenangi sprint race dan Grand Prix. Dari kemenangan itu, si alien semakin kokoh menduduki puncak klasemen sementara MotoGP 2025 dengan sudah mendapatkan 455 poin. Marquez unggul jauh atas Bagnaia yang masih tertahan di peringkat ketiga dengan jarak 227 angka usai gelaran MotoGP Hungaria 2025.
Kesulitan yang sedang dialami pembalap asal Italia itu turut mengundang perhatian dari Alessio Uccio Salucci untuk memberikan komentarnya. Sahabat Valentino Rossi yang menjabat sebagai direktur tim Vierfortisik itu tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam diri Bagnaia musim ini. Dia hanya bisa memberikan semangat kepada Bagnaia untuk bisa lebih tenang dan menikmati setiap momen yang ada, alih-alih selalu tertekan. Sulit untuk mengatakan apa yang terjadi, saya tidak berada di garasinya, tapi bagaimanapun, saya juga berbicara kemarin, setelah sprint, dengannya dan saya bilang tolong Pecco, semangat. Karena sekarang terkadang saya memeriksa data, dia tidak mengerem, dia tidak membalap dengan cara yang benar sekarang. Sepertinya dia sedikit kehilangan motivasi, juga kepercayaan diri dengan motornya. Dan hal pertama adalah membalap lagi seperti Bagnaia sebelumnya, menikmatinya sedikit. Saya tahu ini tidak mudah, tapi tolong Bagnaia, cobalah, karena dia juara MotoGP 2 kali dan yang pasti dia pembalap yang fantastis. Tidak menyenangkan melihat Bagnaia seperti ini, saya tidak suka ini, kata Uccio, dilansir dari laman Crash.net. Melihat data yang ada, Uccio bisa menilai bahwa saat ini Bagnaia tidak membalap dengan cara yang benar di lintasan. Keluhan dengan front end atau sisi depan motornya disinyalir menjadi faktor terbesar Bagnaia yang menjalani musim yang suram ini. Uccio percaya Bagnaia masih bisa bangkit karena memiliki kemampuan yang mumpuni sebagai rider yang pernah menjadi juara dunia meski kini sedang kehilangan motivasi. Di sisi lain, keterpurukan Francesco Pecco Bagnaia di MotoGP Hungaria 2025 memuncak. Pembalap Ducati itu terlihat begitu frustrasi setelah motornya kembali bermasalah, sampai-sampai emosinya meledak di depan kamera yang ada di GP25. Masalah Bagnaia sebetulnya sudah terlihat sejak sesi warm-up. Di saat rekan setimnya, Marc Marquez, tampil begitu dominan dan menjadi yang tercepat, Bagnaia justru terdampar di posisi terakhir. Puncaknya terjadi saat latihan start, di mana motor Bagnaia mengalami masalah teknis pada bagian gearbox. Akhirnya, hal ini pun membuat Bagnaia gagal melakukan latihan yang termasuk vital sebelum balapan. Bagnaia kesal bukan tanpa sebab, masalahnya situasi serupa juga terjadi pada balapan sebelumnya di Austria. Satu yang aku tidak punya keyakinan atas diriku sendiri, karena aku tahu aku bisa berada di depan dan memenangkan balapan saat aku merasa nyaman di atas motor. Ini adalah masa sulit yang sedang kami hadapi. Aku sampai membawa 50 orang turun ke trek dan kami semua mengalami kesulitan. Kami sedang mencari jalan keluarnya, ungkap Bagnaia dikutip dari GP1.com. Melihat reaksi sang pembalap, tentu bos Ducati Gigi Dall'Igna adalah yang paling bikin penasaran untuk diminta berkomentar. Untungnya Gigi Dall'Igna justru menunjukkan sikap yang tenang dan penuh pengertian. Pecco menjalani balapan yang bagus, meski disayangkan untuk lap panjang dia seharusnya bisa finish lebih jauh di depan. Tapi jika dibanding saat sesi latihan dia mengalami kemajuan. Kami sudah melakukan setup yang penting saat itu, sayangnya saat pemanasan kami mengubahnya lagi sehingga tidak bisa kami coba dulu. Semoga saja kami segera menuju arah yang benar, ungkap Dall'Igna masih dari GP1.com. Alih-alih menyalahkan Bagnaia, ia bahkan mengakui bahwa kesalahan mungkin ada pada tim. Menurutnya, tim hanya mencoba membuat setup untuk meningkatkan feeling pembalapnya, tapi hal itu berjalan tak sesuai keinginan. Dukungan dari bos tim yang justru mengakui kesalahan mereka sendiri, bukan menyalahkan pembalap, memberikan harapan besar bagi Bagnaia untuk segera bangkit dari keterpurukannya. Nah sahabatku semua, like video ini, share di media sosial sahabatku semua, subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton.